langsung saja pada materi pertama, ya. Silakan. A. Pendidik pada masa kemerdekaan sampai Orde Lama 1945 sampai 1969. Pada masa ini, usaha penting dari pemerintah Indonesia pada permulaan adalah tokoh pendidik yang telah berjasa dalam zaman kolonial menjadi materi pengajaran. Dalam Kongres Pendidikan, materi pengajaran dan pendidikan tersebut membentuk panitia perencanaan RUU mengenai pendidikan dan pengajaran. Hal ini dimaksud untuk membentuk sebuah sistem pendidikan yang berlandasan pada ideologi bangsa Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan pendidikan nasional yang berlandasan pada budaya bangsa sendiri. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap dan bertanggung jawab, dan siap sedia menyumbang tenaga dan pikiran untuk negara. Praktek pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme. Praktek pendidikan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan lainnya. Pendidikan pada masa kemerdekaan. Tujuan dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan dan pembangunan. Tujuan tersebut mengalami kendala, yaitu penjajahan Belanda ingin menjajah kembali sehingga kondisi ini menuntut bangsa Indonesia berjuang secara politik dan fisik. Pada kondisi ini, pemerintah mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau PP dan K mengeluarkan instruksi umum agar para guru membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Selanjutnya, diawal dengan Kongres Pendidikan. Menteri PP dan K membentuk Komisi Pendidikan dan komisi ini membentuk panitia perancang undang-undang atau RUU mengenai pendidikan dan pengajaran. Setelah terganggu dengan pecahnya Perang Kolonial Kedua, pembahasan RUU di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP terhenti baru dapat dilaksanakan kembali pada tanggal 29 Oktober 1949. Tanggal 5 April 1950. RUU tersebut diundang sebagai Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 ini kemudian diterima oleh DPR dan pada tanggal 27 Januari 1954 kemudian disahkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Maret 1954 dan diundangkan tanggal 18 Maret 1954 sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. A. Struktur persekolahan dan kurikulum pendidikan pada masa awal kemerdekaan. Tata susunan persekolahan sesudah Indonesia merdeka yang berdasarkan satu jenis sekolah untuk 3 tingkat pendidikan seperti pada zaman Jepang tetap diteruskan, sedangkan rencana pembelajaran pada umumnya sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Buku-buku pembelajaran yang digunakan adalah buku-buku hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia yang sudah dirintis sejak zaman Jepang. Adapun susunan persekolahan dan kurikulum yang berlaku sejak tahun 1945 sampai 1950 adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan terendah. Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan Sekolah Rakyat atau SR. Lama pendidikannya semula 3 tahun. Maksud pendirian SR ini adalah selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan, juga dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak bersekolah. Mengingat kurikulum SR diatur sesuai dengan keputusan Menteri PKK tanggal 19 November
1946 nomor 1153 per BHG A yang menetapkan daftar pelajaran SR di mana tekanannya adalah pelajaran bahasa berhitung. Hal ini dapat terlihat bahwa dari 38 jam pelajaran seminggu, 8 jam adalah untuk bahasa Indonesia, 4 jam untuk bahasa daerah, dan 17 jam berhitung untuk kelas 4, kurang lebih 5 dan 6. Tercatat sejumlah 24.775 buah SR pada akhir tahun 1945 pada akhir tahun 1949 di seluruh Indonesia. 2. Pendidikan guru. Dalam periode antara tahun 1945 sampai 1950 dikenal 3 jenis pendidikan guru, yaitu A. Sekolah Guru B atau SGB. Lama pendidikan 4 tahun dan tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. B. Sekolah Guru C atau SGC. Berhubung kebutuhan guru SR yang mendesak, maka terasa perlunya pembukaan sekolah guru yang dalam tempo singkat dapat menghasilkan. C. Sekolah Guru A atau SGA. Karena adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun belum menjamin pengetahuan cukup untuk taraf pendidikan guru, maka dibukalah SGA yang memberi pendidikan 3 tahun sesudah SMP. 3. Pendidikan umum. Ada 2 jenis pendidikan umum, yaitu A. Sekolah menengah pertama yang disingkat dengan SMP, B. Sekolah menengah tinggi disingkat dengan SMT. 4. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. 5. Pendidikan teknik. A. Kursus kerajinan negeri disingkat dengan KKN, B. Sekolah teknik pertama disingkat dengan STP, C. Sekolah teknik disingkat dengan ST, D. Sekolah teknik menengah disingkat dengan STM. E. Pendidikan guru untuk sekolah-sekolah teknik untuk memenuhi keperluan guru-guru sekolah teknik. Dibuka sekolah atau kursus-kursus untuk mendidik guru yang menghasilkan. 1. Ijazah A teknik KG STP guna mengajar dengan wewenang penuh pada STP dalam jurusan bangunan sipil, mesin, listrik, dan mencetak. 2. Ijazah D1 teknik KG ST untuk mengajar dengan wewenang penuh pada ST atau STM kelas 1 dalam jurusan bangunan sipil, bangunan gedung-gedung, dan mesin. 3. Ijazah B2 teknik guna mengajar dengan wewenang penuh pada STM dalam jurusan bangunan sipil, bangunan gedung, mesin, dan listrik. 6. Pendidikan tinggi. Dalam periode 1945 sampai 1950, kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa syarat. Lembaga pendidikan ini berkembang pesat, tetapi karena adanya pelaksanaannya dilakukan perjuangan fisik, maka perkuliahan kerap kali disela dengan perjuangan garis depan. Lembaga pendidikan yang ada adalah Universitas Gadjah Mada, beberapa sekolah tinggi dan akademi di Jakarta, daerah kependudukan, Klaten, Solo, dan Yogyakarta. 7. Pendidikan tinggi Republik. Sejak awal kemerdekaan di Jakarta pada waktu merupakan daerah pendudukan Belanda, terdiri sekolah tinggi kedokteran sebagai kelanjutan Ika Daigaku zaman Jepang. Pada bulan November 1946 dibuka pula sekolah tinggi hukum serta filsafat dan sastra. 8. Pendidikan tinggi di daerah pendudukan Belanda. Atas prakarsa pihak Belanda pada bulan Januari 1946 didirikan suatu universitas darurat atau NOOD Universitas yang terdiri dari 5 fakultas, yaitu fakultas-fakultas kedokteran, hukum, sastra, dan filsafat, dan pertanian di Jakarta, dan fakultas teknik di Bandung.
2. Pendidikan masa Orde Lama. Secara umum, pendidikan Orde Lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi bangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pada prinsipnya, konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Kurikulum pendidikan pada masa Orde Lama sebagai berikut. A. Rentang tahun 1945 sampai 1968. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. B. Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun dalam kurikulum ini siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam mentransferan ilmu pengetahuan. Guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. C. Kurikulum 1964. Fokus kurikulum 1964 adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Pada kurikulum 1964 ini, arah pendidikan mulai merambah lingkup praksis dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat. Mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 dapat dilihat pada beberapa jenis pendidikan dan kegiatannya, yaitu 1. Pendidikan jasmani, 2. Pendidikan orang dewasa, 3. Pendidikan luar biasa, 4. Pendidikan guru, 5. Pendidikan kejuruan, 6. Pendidikan wanita, 7. Pendidikan agama, 8. Pendidikan tinggi, dan 9. Pendidikan swasta. Pendidikan pada masa Orde Baru. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya instruksi Presiden Impres pendidikan dasar. Pelaksanaan pendidikan pada masa Orde Baru ternyata banyak menemukan kendala karena pendidikan Orde Baru mengusung ideologi keseragaman sehingga memanfaatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. MTANAS, UMPTN menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik. Beberapa hal negatif lain yang tercipta pada masa ini adalah 1. Produk-produk pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja sehingga berimplikasi pada hilangnya eksistensi manusia yang hidup dengan akal pikirannya atau tidak memanusiakan manusia. 2. Lahirnya kaum terdidik yang tumpul akan kepekaan sosial dan banyaknya anak muda yang berpikiran positivistis.
pada masa pembangunan jangka panjang 1. Pelaksanaan Pelita PJP dicanangkan mulai 1 April 1969, maka pada tanggal 28 sampai 30 April 1969 pemerintah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar atau pemikir pendidikan di Cipayung untuk melakukan konferensi dalam rangka 1. Mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan nasional. 2. Menyusun suatu prioritas pemecahan dari berbagai masalah tersebut serta mencari alternatif pemecahnya. 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Kurikulum pendidikan. 3. Kurikulum pendidikan kejuruan. 4. Kurikulum pendidikan tinggi atau PT. 5. Sarana prasarana pendidikan. 6. Wajib belajar. 7. Tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan, tenaga kependidikan LPTK. 8. Pendidikan kejuruan, pelatihan dan ketenaga kerjaan. 9. Pendidikan tinggi. 10. Inovasi pendidikan. 11. Pembiayaan. Kesimpulan, landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari suatu hal atau suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal atau suatu fondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Sedangkan pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di dalam dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Histori pendidikan dari masa awal kemerdekaan hingga masa Orde Baru mengalami perubahan yang signifikan baik dalam sistem maupun komponen pendidikan yang terlibat di dalamnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.